Taurus, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Taurus ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Kelin. Nama lengkapnya ini Jeng Kelin ya. Dan kali ini sih saya mau general reading aja. Saya mau lihat gitu untuk kondisi psikologisnya Taurus. Mau lihat dalam-dalamnya dan kita mau ngobrolin bareng ya sayang ya. Oke, dan ini sih sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua orang. Kalau misalnya tidak resonate, mohon bijaksana menyikapinya sayang. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget, aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakannya. Oke, dan yang belum, ditunggu ya sayangku ya, untuk subscribe. Karena dengan subscribe, maka energi kamu akan lebih mudah terkoneksi dengan saya. Kali ini saya pakai tarot aura ya. Ini sih makanya lebih susah daripada tarot biasanya, tapi saya mau coba karena sebetulnya ini lebih tajam gitu ya. Cuma susah makainya gitu ya. Oke. Masih kita akan lihat Taurus ya. Taurus. Oke, Taurus. Ada 9 of Pentacles di sini. Six of Cups. Ada kenangan manis di masa lalu yang tidak bisa dilupakan oleh Taurus. Ada Four of Swords. Taurus sempat mengurung diri ya. Entah karena apa, satu peristiwa dalam kehidupan Taurus. Lalu ada The Sun. Dan ada Eight of Wands. Oke. Bottom of deck ada King of Wands ya. Oke. Nine of Pentacles, Six of Cups. Lalu ada yang ketiga Four of Swords, ada The Sun dan juga ada Eight of Wands. Oke. Well, Taurus, energi yang dominan di sini adalah api ya. Energi api. Api itu membakar, membara gitu ya. Ada sesuatu di dalam diri kamu yang mungkin marah, yang terperangkap, jadi terperangkap di dalam diri kamu. Marah dan itu kamu tidak tahu gitu bagaimana cara memadamkannya. Kamu tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya dan itu sebetulnya menyiksa diri kamu sendiri ya. Jadi di dada kamu tuh kayak bergemuruh gitu. Ya Taurus ya. Oke, kita akan lihat di sini. Ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Well, kamu sebetulnya dulunya atau mungkin secara finansial kamu tuh ya tadinya ya fine gitu ya. Fine aja. Jadi bahkan kamu mungkin termasuk yang mandiri di sini. Ya. Ini kebetulan yang tertangkap energinya wanita sih, tapi pria juga bisa. Ya kalau pakai kartu aura sih biasanya memang ini energinya feminin banget. Tapi yang saya senang di sini ada auranya gitu, ada aura gitu. Dan ya gitu. Sampai suatu saat gitu ya, sampai suatu saat ini ada energi dari masa lalu. Ini sebetulnya manis gitu ya. Masa lalu kamu sempat mengalami satu kebahagiaan di masa lalu. Tapi karena sesuatu hal itu berakhir. Dan ketika berakhir kamu menarik diri dari dunia. Kamu mengasingkan diri kamu mungkin karena depresi atau frustasi. Kamu mengurung diri, tidak mau ketemu siapa-siapa. Kamu menutup diri, tidak terhadap segala kejadian dunia. Kamu menutup diri terhadap orang-orang. Ya.
Tapi thanks God sampai suatu saat ini Taurus memutuskan untuk keluar dari pengasingannya. Karena Taurus menyadari bahwa ya matahari masih bersinar gitu. Matahari masih terus bersinar. Masa mau hidup dalam mau mengisolasi diri sendiri terus-menerus ya. Tapi di sini sangat kental ya amarahnya di dalam diri Taurus. Dan akibatnya banyak penundaan-penundaan dalam kehidupan kamu. In everything ya, dalam semua field, dalam semua bidang banyak penundaan-penundaan. Kita mau lihat kenapa kamu bisa semarah itu. Ya. Di sini ada King of Wands. Well, ini ada energi kekerasan. Mungkin kamu pernah mengalami kekerasan ya di masa lalu. Atau bahkan beberapa dari kamu, mohon maaf, mengalami pelecehan ya. Pelecehan itu bukan hanya sekadar seksual ya. Pelecehan itu juga bisa verbal. Namanya verbal abuse. Verbal abuse itu misalnya kamu dimaki-maki gitu. Dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menyakitkan. Bahkan sampai ada yang mungkin teman-teman di sini Taurus yang mengalami pelecehan seksual. I don't know gitu. Tapi di sini ada pelecehan ya. Ini di Eight of Wands ada. Dan ini ada seseorang yang pernah memperlakukan kamu dengan kasar. Tidak selalu pasangan. Bisa jadi mungkin orang tua kamu dulu memperlakukan dengan kasar, dengan keras gitu, dididik dengan sangat keras ya. Sehingga Taurus ini menyimpan luka. Gitu. Tapi tanpa Taurus sadari ini ada kayak dendam membara. Tanpa Taurus sadari, kemarahannya itu bukan menyakiti orang yang dia benci, yang kamu benci. Ini menghancurkan diri kamu sendiri, sayang. Kemarahan itu, kan ada pepatah ya dikatakan bahwa pepatahnya minum racun menyimpan kebencian itu seperti ibaratnya kamu minum racun tapi kamu mengharapkan orang lain yang mati. Yang mati duluan tuh ya kamu sebetulnya, sayang ya. Gitu. Ini ada penelitiannya. Sebentar saya carikan bukunya. Bentar ya, ada di bawah sini. Nah, ini dia. Ini ada di buku Greg Braden. Ini saya baca ini nih, buku bagus banget, benar-benar bagus banget untuk mengerti kamu. Buat kamu yang mencoba mengerti kenapa hidupmu begitu kacrut. Mengapa terjadi berulang-ulang, dan ini mengungkap bagaimana cara berdoa yang benar ya. Ini saya nggak jualan ya, karena saya nggak jual. Tapi saya pengen sharing aja gitu ya sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen memperbaiki hidup, ini bagus banget. Ini harganya berapa ya? Saya lupa sih, ini beli udah agak lama. Kayaknya sekitar 200.000 ya. Sekitar 200.000 harganya. Tapi ini bagus banget. Jadi ini dikatakan di sini. Coba saya nggak ngerti ini halaman berapa ya. Tapi di sini ini ada bahwa sebetulnya doa yang kita panjatkan. Ingat ya bahwa prinsip doa itu adalah apa yang kita rasakan. Doa yang kita panjatkan itu sebetulnya itu bukan terjadi pada orang lain, tapi terjadi pada diri kita terlebih dahulu. Makanya kan ada dikatakan bahwa kalau misalnya kamu mendoakan orang lain, doa itu kembali kepada dirimu. Kan banyak orang ngomongin itu, bahkan di agama pun diajarkan. Sebetulnya itu sangat ilmiah, scientific, penelitiannya ada ya. Jadi doa itu nggak kemana-mana, terjadinya di dalam diri kamu. Dan tanpa kamu sadari kebencian, terus kemudian kemarahan, itu yang kebakar duluan siapa? Ya diri sendiri. Ya, Taurus. So, kalau misalnya kamu sudah tahu bahwa emosi itu bukan justru, misalnya gini, kamu mengharapkan, kamu dilukai oleh seseorang dan kamu mendoakan untuk dia kena karmanya. Sayang, ketika kamu mendoakan seperti itu kamu yang kebakar. Dan itu ngefek ke dalam kehidupan kamu yang lain-lain loh, finansial, kesehatan. Nggak bakalan bisa keluar dari kekacrutan.
Selama kamu tidak membersihkan diri dari segala kebencian dan dari segala amarah, dari segala rasa terluka, ya itu membakar diri kamu terlebih dahulu. Kayak misalnya saya kasih analogi, ke misalnya kamu masak air gitu. Kamu kan pengen mendidihkan air. Tapi yang panas duluan apanya? Pancinya. Pancinya itu ya maksudnya kamu sendiri gitu. Kamu sendiri kena. Memang orang yang kamu doakan itu memang mungkin dia akan bahkan kena karmanya gitu ya. Tapi kamu sendiri itu yang udah hangus duluan ya. Kan kamu nggak pengen seperti itu. We don't want this gitu loh. Kita tidak menginginkan sesuatu hal terjadi seperti itu ya sayang ya. Dan ini akhirnya ngefek ke kondisi finansial ya. Di sini ada Two of Pentacles. Padahal sebetulnya ini tadinya ada Nine of Cups ya. Nine of Pentacles. And then become this gitu, Two of Pentacles. Padahal tadinya baik-baik aja. And then sekarang bukannya malah makin membaik, tapi justru malah makin suffer. So Taurus, oke, di sini ada Four of Coins. Well, saya akan coba ini ya. Saya sih tidak terlalu suka untuk misalnya kayak memberikan janji-janji yang gimana, yang masa depan mungkin yang manis-manis atau enggak. Itu saya lebih tertarik untuk menyembuhkan batin gitu ya. Karena kenapa? Kalau begitu di dalam itu beres. Yang luar itu mengikuti secara otomatis ya. So buat Taurus, saya rasa mungkin ini saya akan kasih satu terapi. Ya, kembali lagi ke satu peristiwa yang itu menyakitkan buat kamu. Kamu mungkin santai gitu, lalu tarik nafas, pokoknya kondisi rileks, duduk tegak dan pejamkan mata. Berbaring juga nggak apa-apa deh. Pejamkan mata, ya. Lalu nafas lembut panjang, nafas lembut panjang, nafas lembut panjang. Ya, kamu kembali ke peristiwa itu. Ini udah sering sebetulnya di video-video saya sebelumnya itu. Nanti bisa disimak yang lain-lainnya. Ini saya kasih terapi yang lainnya. Oke, kamu bayangkan kamu kumpulin, itu kan pasti di dada kamu, di thymus atau di ulu hati itu kan pasti ada rasa sakit ya. Amarah tempatnya di situ. Amarah emosional tuh tempatnya di situ ya. Disimpan di situ. Nah, kamu bayangin aja bahwa di tengah-tengah dada di ulu hati itu kan di situ ada kemarahan, ada api yang terperangkap gak bisa keluar ya. Nah, kamu bayangin aja itu kamu ambil pakai tangan. Kamu ambil aja gitu pakai tangan. Rasain ya, ini kita visualisasi. Nanti kenapa visualisasi bukan gila, bukan. Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi itu ambil dari dada kamu, lalu kamu rasakan di tangan, lalu kamu tarik ya. Kamu tarik sekencang-kencangnya. Semakin kuat emosinya, maka tarikan tangan ini semakin kencang. Semakin kencang ya, semakin kencang, semakin kencang. Lalu kemudian setelah kamu merasakan bahwa muatannya begitu dalam, begitu kental, begitu besar, udah berat gitu, buang ke semesta. Ya, itu untuk dimurnikan kembali, nggak apa-apa, buang ke semesta. Sambil teriakan hah gitu ya. Jadi gini, hah gitu. Itu lakukan beberapa kali untuk membuat kamu lebih baik dan lalu kemudian di framing. Jadi orang ini yang menyakiti kamu, yang membuat kamu menyimpan dendam dan api di dalam diri kamu, di framing bahwa dia itu sedang sakit, ya. Orang itu kalau misalnya sakit, pasti keluarnya juga dia akan menyakiti orang lain. Begitu pula kamu. Kamu sakit kan kamu juga menyakiti orang lain. Hidup jadi negatif gitu loh sayang. Ya. Oke, di framing aja bahwa dia itu sebetulnya lagi sakit. Dia bahkan tidak mengerti apa yang dia lakukan ya. Dia itu nggak nyadar. Dia itu hanya berusaha survive. Jadi harusnya bukan dibenci, tapi malah justru kasihan orang ini. Orang ini lagi sakit dan dia tidak tahu gitu bagaimana caranya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu. So, cukup dikasihani saja ya. Maafkan dia ya. Semua orang itu apapun kesalahannya itu berhak dimaafkan. Memaafkan tuh bukan berarti lantas kamu kembali kepadanya atau mungkin ini ya, maksudnya kembali ke dalam siklus yang sama, yang serupa dengan dia. Nggak perlu seperti itu. Tapi cukup maafkan atas apa yang dia lakukan di masa lalu terhadap kamu ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih Taurus. Saya akhiri dulu ya. Sementara so far itu.
Ini yang muncul saya, cuman memang mau bahas satu-satu. Jadi mending nanti setelah satu itu nanti dipraktekin, sehingga ada kemajuan gitu di dalam diri kita masing-masing ya Taurus ya. Oke, that's all reading for today. Thank you udah menemani. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayang. Tapi kalau misalnya nggak resonate berarti bukan energi kamu yang ditangkap kali ini ya. Ya, dan kalau misalnya kamu menginginkan personal reading, coaching, healing, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi dan tentu saja berbayar. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada budget, cukup nyalakan loncengnya. Sesekali saya akan mengadakan live reading di YouTube ya sayang. Dan supaya nggak ketinggalan, kamu nyalakan loncengnya. Oke, kurang lebih seperti itu Taurus. Saya mendoakan agar Taurus menemukan cahaya dalam kehidupannya. I love you, bye-bye.